Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya hari ini live siang ini saya lagi gabut jadi live why. Judul live siang ini adalah memahami demam K-pop ya yang melanda remaja-remaja kita. Jadi beberapa hari terakhir itu saya mengorek informasi tentang K-pop dan bagaimana ya karena mungkin dari murid-murid saya yang mereka ya paham banget tentang K-pop ini ya atau Korean pop gitu. Jadi saya pikir di luar sana atau teman-teman semua ada juga yang mengalami seperti saya atau anak-anaknya bahkan juga terjangkit juga dengan demam K-pop ini. Jadi marilah kita diskusi ya, apa sebenarnya yang terjadi dengan remaja kita sekarang ini gitu. Karena gimana ya saya ngomongnya ya. Kalau di data yang saya dapatkan itu demam K-pop yang melanda itu baru 10 tahun terakhir sih. Baru 10 tahun terakhir terjadi di Indonesia gitu ya, melanda Indonesia. Dan ya, hai teman-teman yang sudah bergabung, kita sedang membicarakan tentang demam K-pop yang terjadi di Indonesia belakangan ini, terutama 10 tahun terakhir ya. Karena sebelumnya kan sebelum K-pop ini ada Jepang mungkin ya, J-pop gitu. Bahkan sebetulnya saya juga dulu mengalami sih apa yang terjadi sekarang, hanya beda judulnya aja, beda tokohnya saja gitu. Kalau dulu masa saya itu masa-masa demam boyband dari barat sana ya. Kalau zaman saya dulu kan ada Westlife gitu. Ketahuan umurnya ya. Ya lah, generasi Westlife, kemudian nggak kenal banyak ya, tapi ya zaman itulah gitu. Kemudian kesini kan ya ada ekspansi dari luar ya, ekspansi dalam tanda kutip, kesannya perang. Ekspansi dari luar datang ke Indonesia gitu. Dan terakhir ini 10 tahun terakhir itu adalah K-pop dari Korea itu. Dan saya tidak tahu ya, tapi agak berbeda yang dulu ketika saya remaja gitu alami dengan yang saya lihat pada anak-anak sekarang. Mungkin karena media yang sudah ada di tangan masing-masing gitu, sehingga sangat masif gitu. Jadi gini, virus, kalau virus ya kesannya jahat banget sih ya. Saya tidak mau mengatakan anak-anak saya terserang, anak-anak kita lah ya, anak-anak Indonesia terserang virus jahat juga, enggak juga sih gitu. Bukan virus jahat juga sih gitu kalau menurut saya, cuma ya agak lain aja gitu dengan kita masa lalu gitu. Kalau dulu kan nggak sampai, ya ada yang sampai gila-gilaan gitu, tapi nggak semasif sekarang. Maaf jadi bergerak tidak semasif sekarang, tidak pengaruhnya sebesar ini tuh enggak kalau zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan masif banget ya, kayak yang penyebarannya masif virus kan ya. Jadi dari mulai, kalau zaman dulu lagunya aja udah lagu gitu, paling banter ya baju yang mirip-mirip gitu lah, tapi nggak sampai gimana gitu. Kalau zaman sekarang kan sampai ke bahasa, kemudian Elsa Lonely, lalu apa lalu ayo kita bahas bareng-bareng gitu, bukan akibatnya sih. Dan saya nggak mengatakan ini sebagai negatif ya, baiknya pasti ada, tapi buruknya juga pasti ada dong kalau kita mau bicara secara objektif ya gitu. Elsa Lonely
apakah Anda K-pop juga? Karena di sini saya baru baru ngecek-ngecek Elsa saya, atau ini kayaknya Elsa masih kecil ya. Bukan masih kecil, eh, masih remaja gitu ya. Jadi baru kemarin baru ngecek-ngecek juga tentang, bukan ngecek, yang ngecek sih tentang apa sih yang sedang jadi idola remaja kita sekarang, dan ternyata saya dapatkan itu Bangtan ya, atau BTS ya. Jadi saya buka-buka tentang BTS, tentang anggotanya, tentang apa sih disebutnya, member ya, member BTS gitu, tentang ya hal semacam itulah gitu. eh yang saya tahu cuman itu, ada sebelumnya juga EXO, Suzu ya, Super Junior, ada lagi apa sih kalau yang perempuannya mungkin NSDT apa sih ya nggak tahu lah. Eh, Boleh tulis di kolom komentar yang benernya apa. Terus ada juga eh, apa ya, tapi saya tahu, paling tidak saya baca-baca juga apa sih yang sedang disukai oleh anak-anak atau oleh remaja zaman sekarang gitu ya. hmm, tapi bukan hanya K-pop sih sebetulnya. Kalau K-pop kan lebih ke remaja banget ya. Ada juga melanda kita juga mungkin ya, melanda generasi-generasi yang lebih tua dari sekadar remaja atau dewasa awal, bahkan mungkin orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, yang terkena juga gitu lewat drama-dramanya gitu kan. Dan sekali lagi disclaimer, saya tidak memandang negatif eh, yang namanya demam K-pop ini. Saya tidak memandang negatif, cuma ingin membahas aja, mengulas gimana sih awalnya gitu, kok bisa, dan gimana sih sampai anak-anak itu segitunya gitu ya. Ini yang luar biasa dari penggemar K-pop ini adalah kefanatikannya gitu. Kan fanatik banget ya, sampai uh, sampai fotonya. Kalau fotonya mungkin zaman dulu juga masih ya, tapi gini, fanatiknya itu sampai ada, jadi kalau ada yang menyerang K-pop, menyerang idola mereka, apalagi menyerang bias mereka, saya tahu tentang bias menyerang tentang bias mereka, itu langsung mereka mengkanter dengan seluruh jiwa raga lebay. Tapi emang iya gitu, itu tiba-tiba jadi diserang gitu. Makanya saya wanti-wanti di sini, saya bukan haters K-pop ya, saya bukan, jadi tolong jangan serang saya, apalagi ARMY jangan serang, jangan serang emak gitu. Emak cuma ingin memahami aja sih, lebih ingin memahami apa yang terjadi dengan kalian gitu. Tapi kalau kita mau ulas ya, dan setelah saya baca-baca what's wrong with that gitu, jadi saya baca-baca tentang, saya tidak mungkin belajar tidak mungkin baca tentang semua grup ya, semua grup band itu. Jadi saya sempatkan diri untuk membaca sampelnya saja yang sekarang paling digandrungi, yaitu BTS gitu. Singkatan BTS apa sih? Saya juga nggak tahu. Bangtan gitulah, S-nya apa ya? Nggak ngerti juga sih. Tapi saya sudah baca tentang membernya juga. Ya ada siapa saja sih kalau ARMY, adakah ARMY di sini? Ada ya yang paling terkenal dan yang orang pertama yang saya kenal tentu saja adalah Jungkook ya kan. Yang karena saya kenal tahu, bukan kenal. Emangnya Jungkook kenal saya? Pasti enggak lah. Tahu ini dari kemarin tentu saja ya, orang-orang apa yang apa sih, Piala Dunia ya kan. Kemudian ada ketua membernya, leadernya ada RM kalau nggak salah namanya. Kemudian ada juga Suga, kemudian ada Taehyung, ada J-Hope, ada Hyunjin kalau tidak salah. Terus satu lagi siapa ya? Jimin ya. Ya lulus. Saya ngecek-ngecek juga, dan memang perlu saya acungi jempol, keren banget.
saya bukan keren ke masalah tari-tariannya ya, karena sudah bukan masanya bagi saya untuk mengagumi tari-tarian mereka gitu. Hanya ya kagum secara yang mereka fisiknya kuat, tapi kekaguman saya lebih kepada eh, bakat mereka. Kemudian mereka pintar-pintar, ternyata itu yang baru saya tahu setelah saya mempelajari semuanya. Saya juga baru tahu bahwa ketua leadernya itu si RM itu ternyata dia IQ-nya tinggi banget, jenius banget ini orang, sampai 148 guys IQ-nya. Jadi emang pintar gitu. Jadi uh, bukan jadi grup band ini bukan orang yang atau anak-anak yang ecek-ecek gitu ya. Mereka memang berkualitas dari segi bakat, dari segi fisik, dari arti kekuatan fisik mereka ya. Kemudian dari segi isi otak mereka gitu, dan kalimat-kalimat mereka juga menyentuh gitu. Dan ya mungkin ini satu hal yang membuat apa sih ARMY itu menjadi ketarik nempel banget dengan BTS gitu ya. Jadi yang membuat ARMY ini semakin solid gitu. Dan bukan hanya solid ya sejauh ini sih aura yang ditularkan itu ya positif gitu ya. Belum lagi itu baru dari sisi, tapi ini aja udah keren loh, beneran keren ya mama ini. Dan karena hebatnya mereka itu jadi bintang atau jadi idola nomor satu, bukan hanya di negaranya gitu ya, bahkan di Amerika. Dan Indonesia itu bukan pertama loh, saya lupa Indonesia itu keberapa gitu ya, tapi salah satunya tentu saja negara kita, kemudian Amerika loh ya, Amerika, kemudian ya Asia yang lain kayak Vietnam, Thailand dan sebagainya gitu. Tapi untuk kalau Indonesia kan memang masyarakatnya banyak ya, otomatis remajanya juga banyak. Tapi kalau Amerika, mereka kan punya artis-artis yang dulunya itu menjadi trendsetter dunia ya kan, dan sekarang juga masih mungkin ya, kayak iya aduh siapa ya pokoknya masih lah ya, iya kan, iya nggak sih? Tapi si BTS ini dia berhasil gitu, jadi yang menggeser kekuasaan Barat terhadap ya peradaban dunia sekarang gitu. Jadi di mana ya saya harus memulainya, gimana ya? Jadinya ya bisa dipahami gitu kalau anak-anak remaja kita itu menjadi sangat-sangat menyukai mereka gitu, bahkan menjadi fans berat mereka, dan tergabung dalam kumpulan fans, apa sih yang namanya fanbase ya, I don't know. Lalu apa tadi yang ditanya siapa sih, lalu apa, aku harus apa, Cina? Kata Elsa ya nggak harus ngapa-ngapain sih. Apakah harus dilanjutkan? Ya sebenarnya ini reminder aja buat kita sebagai ibu-ibu ya, kita sebagai orang tua mereka. Karena tadi kan saya sudah bicarakan tentang segimana mereka memuja K-pop itu. Dalam hal ini saya contohkan BTS lah ya, yang sedang ini sekarang. Itu memang agak berat kalau kita ingin menggeser mereka dari dari idola mereka yang sekarang gitu. Itu agak sulit, agak berat. Bukan agak berat lagi, tapi emang berat, karena ya gini, kita mau bersaing lah istilahnya, kita ingin
gimana ya saya mulainya ya. Jadi BTS itu sudah ya bisa dikatakan kita bersaing lah dengan mereka, kita bersaing dengan para idol K-pop ini, karena si idol mereka ya, para idol K-pop itu mereka sudah bisa mengasuh anak-anak kita dengan cara mereka gitu, mengasuh dalam segala hal, baik dari satu dari bahasa ya kan, mereka menggunakan bahasa kan, obrolan segala macam bahasa Korea pasti ya, mereka orang Korea, maka berbondong-bondonglah anak remaja kita belajar bahasa mereka gitu. Meskipun tentu saja mereka bisa bahasa Inggris ya, tapi tetap saja kan dalam obrolan sehari-hari mereka menggunakan bahasa mereka, dan ini menggiring anak-anak kita untuk ikut juga bisa bahasa mereka. Bahkan di TikTok tuh banyak yang meniru ya, dan bahkan ya lucu gitu ya, bagus-bagus aja sih, lucu gitu. Bahasa Jawa, bahasa Sunda tapi dengan gaya Korea gitu kan, lucu aja gitu ya, nggak jelek sih, saya bilang ini nggak jelek ya, emang nggak aja gitu ya, silahkan gitu. Itu dari bahasa. Kemudian dari apa lagi, pakaian ya kan, cara berpakaian mereka, kemudian yang dipakai, aksesoris ya yang dipakai oleh mereka seperti tas dan sebagainya, juga ingin meniru gaya berpakaian mereka, ditiru, dan tanpa mereka ngajarin gimana sih, tanpa ya kalau kita kan ke anak kita atau guru ke muridnya gitu ya, kalau ingin ngajari sesuatu kan ngajar kan gitu, berpakaian itu gini 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 gini. Kalau mereka kan enggak, mereka cuman ya udah mereka pakai, terus orang lain niru gitu kan, gampang banget ya mereka mah gitu. Kita mah mau ngajarin juga ya Allah susah gitu, anak-anak disuruh pakai baju deh jangan gini gini kan susah gitu. Sementara mereka mah, para idol K-pop ini berpakaian ya mereka menjadi diri mereka sendiri, terus ditiru gitu dengan mudahnya gitu. Jadi dalam tanda kutip lah ya, mereka mengajari anak-anak kita dengan sangat mudah banget, tanpa harus masuk ke kelas-kelas kita, tanpa harus masuk ke rumah-rumah kita gitu. Mereka ada di sana, kita ada di sini, tapi anak kita ikutnya ke sana gitu. Ya enggak? Ya enggak sih? Dari baju, dari bahasa, dari baju, kemudian dari, aduh agak berat saya ngomongnya. Jadi dari fisik, ya nggak sih, dari fisik mereka mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa fisik yang sempurna itu seperti mereka gitu, yang kulitnya putih, yang hidungnya berapa derajat gitu kan orang Korea itu punya standar kecantikan yang detail ya, yang hidungnya mancungnya berapa derajat gitu kan, kulitnya putih, kemudian bentuk rahangnya kayak gimana gitu, itu kan mereka punya standar sendiri. So yang nggak mungkin ada pertanyaan, emangnya ini ngaruh buat anak-anak kita bahasa ya? Kalau bahasa baik ya, mereka jadi ingin belajar bahasa Korea, mereka ingin belajar bahasa Inggris, dan itu menimbulkan semangat atau menularkan semangat yang sangat-sangat baik buat anak-anak kita gitu ya. Ya bagus-bagus aja sih belajar bahasa asing mah ya, nggak, tidak ada salahnya gitu, dan it's okay gitu, nggak bagus buat anak-anak remaja kita gitu. Tapi kalau untuk menjadi trendsetter fisik mungkin agak berat ya, karena saya sedih aja sih lihat anak-anak kita jadi yang standar cantik dan cakep ya seseorang itu ya standarnya harus ngikutin K-pop idol itu gitu. Kulitnya seperti mereka yang mulus banget, tidak berjerawat ya, meskipun saya bingung sih kulit mereka kok bisa mulus-mulus gitu ya. Wow. Terus
matanya kayak gitu gitu, eh, bolotot ente tapi sipit juga enggak gitu. Terus ya, ya standar seperti itulah, kulitnya mulus tinggi-tinggi gitu ya, sehingga ini akan membuat anak-anak kita ketika tidak bisa mengikuti standar kecantikannya itu jadi insecure nggak sih? Ya padahal kulit, hmm, apa ya, si ya kulit kita ini kan sawo matang. Ini kulit yang beda dengan Korea, nggak pucat kulit kita itu ada warnanya itu, tidak pale, tidak pucat. Sementara standar kecantikan mereka kan harus putih, ya enggak. Jadinya kita yang memiliki kulit seperti ini jadi insecure, jadi anak-anak itu jadi tidak percaya diri. Mereka merasa jadi kalau kulit mereka hitam, padahal nggak hitam juga sih, ini kan sawo matang ya. Kalau kulit mereka agak gelap ya mereka tidak percaya diri, berarti mereka nggak cantik, berarti mereka nggak cakep gitu. Kalau sudah gitu ya, ya yang terjadi seperti sekarang yang kita alami, kita cari apa, pemutih, soklin, baiklin, ya cari bahan-bahan seperti itulah. Selalu di yang diburu itu adalah bahan pemutih yang bekerja dengan cepat gitu. Kenapa? Karena ya mereka ingin kulit mereka jadi putih, ya mereka ingin kulit mereka jadi ya seperti orang-orang Korea, idola mereka gitu. Ya sedih sih. Sebetulnya kalau ingin menghaluskan, ingin merawat ya tidak masalah ya. Tapi yang jadi masalah adalah ya itu tadi, sampai tidak percaya diri gitu. Mereka kehilangan rasa percaya diri mereka, padahal percaya diri ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting, yang dia bisa modal seseorang untuk berjalan, menapaki hidup, menjajakan kaki di muka bumi ini gitu ya. Nah kalau jadi insecure itu gimana urusannya gitu? Bagaimana mereka menjalani hidup dengan segala ketidakpercaya dirian mereka? Tentang fisik lagi, fisik itu kan sesuatu yang dikasih sama Allah gitu kan. Fisik itu sesuatu yang dikasih sama Allah, yang gak bisa kita rubah. Memang dikasihnya kayak gitu, ya udah terima gitu. Hidung kita segini ya udah, kulit kita segini ya sudah gitu. Kita hanya disuruh untuk merawatnya aja, bukan untuk memutihkan. Kita hanya diminta untuk merawat, bukan memutihkan. Sementara karena idola-idola mereka putih, ya mereka ingin jadi putih juga gitu ya. Sebenarnya kalau ingin membahas harus bagaimana dan bagaimana dan harus apa gitu ya, dan akibatnya apa, mungkin alangkah lebih bagus kalau kita cek di YouTube-nya Fuad Naim ya. Dia kan mantan K-popers garis keras, mantan K-pop garis keras. Jadinya ya kita bisa tahu lah dari orang yang menjalaninya gitu ya. Hanya saja ya kita sebagai orang tua harus gimana. Sebetulnya memiliki idola itu sesuatu yang naluri ya, sesuatu yang memang manusia itu diciptakan dalam hatinya itu kecenderungan untuk memiliki idola. Karena dalam Quran sendiri kan Allah itu menciptakan Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah bagi kita ya, sebagai suri teladan, idola berarti gitu. Jadi yang namanya idola, mencari seseorang yang ingin ditiru, ingin dipuja, itu adalah fitrah sebetulnya dalam diri kita sebagai manusia gitu. Itu juga yang terjadi pada remaja-remaja kita gitu, ketika mereka mengidolakan, misalnya yang tadi saya contohkan BTS gitu ya, mereka jadi ARMY, ya itu memang fitrah mereka, kebutuhan alami dari manusia seluruhnya gitu. Hanya menjadi benar atau salah adalah ketika kita salah mengidolakan seseorang gitu.
mengidolakan K-pop itu menjadi salah atau benar, itu tergantung, kan salah dan benar itu tergantung pandangan seseorang ya, tergantung prinsip seseorang, tergantung pegangan seseorang. Karena kalau kita lihat dari aturan pemerintah ya tidak salah, kalau aturan negara ya tidak salah gitu ya, emang aja tidak ada aturan yang baku untuk melarang itu. Tapi kenapa saya ingin membahas ini adalah karena sepertinya sudah sampai segitunya gitu, demam ini melanda kita, sudah sampai kepada yaitu tadi, bukan sekedar menggemari lagu, bukan sekedar menikmati, tapi meniru sampai kepada pola pikir. Dan yang terakhir kita bahas ya, pola pikir dan pemahaman seseorang gitu. Bahkan prinsip ya, prinsip dan agama nggak sih? Mereka BTS ini mereka hanya menjalani hidup mereka yang mungkin juga bukan mereka sebetulnya. Kumaha sih? Mereka menjalani hidup mereka dan berbondong-bondong orang-orang mengikuti mereka gitu. Sebenarnya mereka juga tidak ada keinginan untuk diikuti sampai segitunya gitu kan. Apalagi kalau kita lihat sisi gelap K-pop, para artisnya itu kan cukup menyedihkan gitu. Mereka sendiri tersiksa dengan hal itu gitu ya, diikuti kemana-mana, terus kayak diteror gitu oleh penggemar gitu. Mereka juga tidak mau sampai segitunya gitu, tapi ya sudah tergiring, mau gimana dong. Orang-orang sudah kadung jatuh cinta sama mereka, mengidolakan dalam arti sebenarnya gitu. Jadi ditiru bukan hanya dari hal-hal yang fisiknya, tapi juga pemikirannya dan kebiasaan-kebiasaannya gitu. Dan yang paling berat adalah mungkin ya itu tadi, mereka nggak ngerasa sih bahwa mereka sudah menyebarkan apa gitu ya. Mereka hanya ya mereka sukanya kayak gitu ya, mau diturut enggak ya itu bukan keinginan mereka gitu. Jadi ada satu hal yang membuat saya agak miris, yaitu karena saking cintanya mereka dengan idola mereka ini. Misalnya satu grup itu ada 5 orang misalnya, dan ya mereka good looking lah pastilah ya. Coba Anda lihat BTS lah. Untuk anak-anak sekarang mereka kan lucu-lucu. Kalau untuk emak-emak kayak saya mereka lucu gitu ya, lucu, cakep gitu. Tapi untuk anak-anak remaja kan mereka ganteng banget gitu. Mereka asik untuk dilihat gitu. Sehingga saking cintanya, dengan tadi semua alasan yang saya uraikan, saking cintanya mereka terhadap idola mereka, mereka jadi tidak mau idola mereka dengan orang lain gitu. Kalau idola mereka idol laki-laki, maka mereka tidak boleh berpacaran dengan orang lain. Fans garis keras ini merasa idola mereka ini adalah milik mereka gitu. Jadi mereka nggak boleh berhubungan dengan lawan jenis gitu, karena mereka adalah milik bersama gitu. Kalau yang saya contohkan yang tadi BTS gitu ya, mereka itu milik bersama, milik para ARMY gitu kata mereka. Jadi untuk yang garis keras ini, mereka mengatakan bahwa ya nggak boleh ya, kalau misalnya gini aja, satu orang aja member misalnya ketahuan berpacaran, misalnya member laki-laki nih di grup laki-laki, mereka ketahuan pacaran sama perempuan misalnya di grup lain, itu perempuannya bisa dibully seumur hidup. Dibulinya itu bukan bully kayak kita ya, kalau kita di Indonesia sih paling dibully lewat medsos nggak sih. Tapi kalau mereka itu sampai memang sampai ada yang diminta bunuh diri oleh bikin petisi gitu ya, untuk membuat seorang artis bunuh diri gitu. Itu sampai
sampai segitunya gitu gelapnya, eh, gelapnya ekonomi, ya bukan ekonomi, produksi musik di Korea gitu ya. Bukan hanya musik sih, budaya lah ya, karena bukan hanya musik kan ada drama juga gitu. Hanya saja apa namanya, mereka mengetahui bahwa fans mereka seperti itu ya. Mereka mengetahui bahwa ya kalau misalnya mereka berpacaran misalnya, maka pacar mereka itu akan dibully habis-habisan gitu. Itu bahaya buat mereka dan pamor mereka bisa turun gitu. Nah karena hal ini sehingga semua dari K-pop ini mereka tidak berpacaran. Bahkan berpacarannya itu di usia-usia yang sudah tua gitu ya. Ya kita tahu kemarin siapa, 30 ke atas lah. Itu pun bukan K-pop ya, tapi lebih ke aktris. Tapi kalau K-pop ini lebih berat terutama ketika remaja gitu. Makanya si para fans ini lebih bisa memaafkan kalau misalnya idola mereka itu dekat, bahkan melakukan hal-hal sebagaimana dengan lawan jenis itu. Kalau dengan laki-laki lagi gitu, mereka malah jadi lucu. Misalnya si A dan si B ini anggota member ya, member satu member grup, misalnya ada A B C D E. Nah kalau si A dan si B mereka berdekatan, peluk-pelukan gitu, bersender gitu ya, peluk-pelukan, mereka menganggapnya lucu karena asal jangan sama lawan jenis aja, kata mereka gitu. Supaya apa ya, karena member suatu grup itu milik fansnya. Nah ini yang jadi berat gitu. Makanya banyak dari member-member di K-pop ini mereka ya kalau menurut saya sih mesra lah ya, yang namanya pegangan tangan kesana kesini, pegangan tangan. Merekanya bukan gay, merekanya bukan homo, merekanya bukan LGBT, tapi merekanya adalah merekanya melazimkan hal itu untuk dipandang wajar lah oleh para fansnya gitu. Dan fansnya ini yang menyedihkan adalah anak-anak kita. Jadinya anak-anak kita ya itu tadi, mereka menjadi melazimkan yang namanya homoseksual. Mereka jadi melazimkan yang namanya laki-laki pakai lipstik, idola mereka gitu. Coba perhatikan ya, karena yang saya perhatikan itu hanya BTS saja, jadi karena yang terkenalnya itu, jadi saya memperhatikan bagaimana cara BTS berdandan gitu kan. Mereka pakai bedak, pakai lipstik, pakai lipstik kok, asli pakai lipstik. Mereka mencontoh gitu. Jadi yang namanya laki-laki pakai lipstik tidak masalah, pakai anting tidak masalah, bahkan berpelukan. Coba deh sekali-kali Anda lihat ya bagaimana para member BTS ini saling berinteraksi di antara sesama mereka gitu. Jadi mereka pelukan kayak kita laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau kata Fuad Naim itu ada yang ya itu sebenarnya games, kata beliau itu games, tapi ya gamesnya itu kayak makan poki gitu ya, makan poki yang satu dari ujung kanan satu ujung kiri, terus ya makan pada akhirnya kayak gimana gitu itunya kejadiannya. Dan itu laki-laki dengan laki-laki gitu. Dan penggemarnya itu bukannya geluh, bukan gitu, tapi lucu gitu, mandang idolanya lucu kalau kayak gitu. Jadi ya itu sih yang bikin miris ya, miris banget, miris. Kita sebagai orang tuanya harus gimana, kita sebagai orang tuanya harus apa gitu ya, harus, karena itu kan sudah jadi idola. Kalau yang namanya idola digeser itu, apalagi menggesernya itu BTS yang udah saya bilang tadi, dengan segala kehebatan mereka gitu, menjadi satu-satunya grup
musik satu dan pertama gitu yang bicara di forum PBB, coba cuma mereka gitu, karena kecerdasan mereka dan sebagainya gitu. Belum lagi good looking mereka, belum lagi suara mereka yang bagus, belum lagi joget mereka yang bagus. Joget mah kesannya dangdut ya, tari mereka, dance mereka yang bagus. Itu kita mau menggeser anak-anak kita dari idola seperti itu tuh, mau kita geser dengan siapa? Agak susah. Apalagi mereka sangat sefanatik itu gitu, sampai fanatiknya tuh ya gila banget gitu ya. Anda bisa cari lah, nantilah ya saya bacakan kegilaan para fans ini gitu ya. Kita menggesernya dengan cara apa? Harus menggeser dengan bagaimana mengalihkan pandangan mereka dari idol itu, bagaimana gitu caranya gitu. Dan ya mungkin akan dibahas besok lah tentang hal ini ya. Jadi hari ini baru apa alasan kenapa anak-anak kita tuh segitu mengidolakan K-pop gitu ya. Sebetulnya bukan anak-anak aja sih ya, kan ini melanda juga ke mama-mama muda. Tapi kalau mama-mama muda mungkin lebih kepada mama-mama muda dan mama-mama lanjut juga. Lebih kepada drama mungkin ya, tapi drama memang tidak segitunya. Drama itu kalau saya lihat sih lebih kepada ya makanan, kemudian waktu aja yang habis gitu ya, waktu yang terus gitu disedekahkan kepada mereka gitu. Tidak sampai seperti idola K-pop ya, tidak sampai seperti itu. Atau mungkin sama juga kalau menurut Anda gitu. Kalau menurut saya sih mungkin karena kalau yang penggemar drama Korea itu kan usianya itu lebih gitu ya dibanding yang penggemar K-pop gitu. Jadi ada realistisnya gitu. Jadi ada mereka melihat secara logikanya dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau remaja-remaja kita sekarang ya nggak ada mikirnya. Mereka berpikirnya pendek gitu ya. Jadi ya yang ini duluan saya pikir yang harus ditangani oleh kita gitu sebagai orang tuanya. Dan mungkin akan dibahas di live berikutnya mungkin untuk pembahasan lebih mendalam tentang bagaimana cara agar bisa mengeluarkan anak-anak kita dari kecanduan mereka terhadap K-pop gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat hari ini dan tidak terasa juga udah 1 jam lebih saya melakukan live. Terima kasih juga yang sudah mengirim mawar hari ini kepada Ai Ara, kemudian siapa lagi tadi ya, enggak ya, makasih aja lah pokoknya ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi besok. Jamnya mungkin sama ya, pada zuhur akan dibahas lanjutannya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.